Saya orang Madura, Ibu. Ntar aku Wow, orang kirimin Madura, celurit, Ibu. luar biasa. Udah mbaknya kayaknya kapan nih kita buka kelompok Murtadin Madura? Nanti kita Waduh, akan lakukan Zoom atau kita akan lakukan pengajaran TikTok. Wah, yang Madura, orang Madura yang mau bertobat terima Tuhan Yesus. Saya suka sekali bebeknya sama sate Madura, saya kangen sekali. Bentar lagi Anda akan meninggalkan Islam. Makanya Anda nggak ngerti ketika saya bacakan surah Al-Ahzab ayat 50-51. Saya bacakan hadis-hadis Nabimu, asbab al-nuzul. Bapak nggak ngerti. Baca Pak, sekarang ini ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau zaman dulu kan Anda beli di toko buku Gramedia itu mahal. Saya lihat sekitar 3.500.000. Sekarang Bapak bisa download kok. Bapak bisa cari tahu gampang sekali. Ya. Udah, Bapak menyerah nih. Angkat tangan, udah menyerah nih, nggak bisa menunjukkan kebenaran dalam ajaran Islam. Ya, siap. Gimana Pak? Bapak saya lihat nih jenggotnya udah sama kayak Muhammad nih. Apakah betul Pak? Mantap. Pak Manel, apakah betul di jenggot Bapak menurut Nabi Bapak ada bidadari bergantungan? Mantap. Di jenggot Bapak, apakah betul ada bidadari bergelantungan menurut Muhammad? Betul nggak Pak? Hah? Pak? Anda ceritanya dari mana? Bapak manjangin jenggot untuk apa? Iya, ceritanya dari mana? Ya dari hadis-hadis mula. Fashion. Oh, fashion. Oh, jadi Bapak enggak lah, fashion. Bapak nggak percaya kata Muhammad bahwa ada bidadari bergelantungan di jenggot Anda tuh Bapak nggak percaya kata Muhammad? Nih, saya bacakan ya dari hadis-hadis Nabimu. Ada seorang lelaki yang jenggotnya hanya 2 helai, maka ia mencabutnya. Maka Nabi Shallallahu Wasallam mengabarkan bahwa bahwa malaikat itu biasa bermain-main dengan kedua helai jenggotnya. Tuh, malaikat itu suka main-mainin jenggot Bapak. Di setiap rambut jenggot itu ada malaikat. Bapak nggak tahu itu? Hadis apa itu? Banyak nih Pak. Lalu aku mendengar kisah ada seorang lelaki banyak Pak di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Memainkan kedua helai jenggotnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa malaikat itu biasa bermain-main dengan kedua helai jenggotnya. Jadi jenggotnya cuma dua helai doang, 2 lembar doang Pak. Menurut Bapak gimana nih? Ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oh, Ibu siapa ini? Sofia Al-Hayat, Pak. Bu. Ini ada malaikat bergantungan di jenggot nih. Coba kita lihat ya. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Ustadz. Ini percakapan Bang Edi. Sama seorang Ustadz. Saya lihat penampakan janggut Anda itu. Apakah Anda percaya bahwa ada malaikat? Janggut itu kan sunnah. Jadi janggut itu apa sih? Saya tanya dulu Pak Ustadz. Ya. Betulkah Anda percaya bahwa di janggut Anda itu ada malaikat sedang naik-naik manjat-manjat? Apa kalau saja Nabi Muhammad bilang di belakang tembok saja ini ada malaikat, saya akan mengiyakan. Betulkah di jenggot Anda itu sedang bergelantungan malaikat-malaikat? Kalau ada Nabi Muhammad mengatakan demikian, saya iyakan. Waduh, bapaknya Bapak Ustadz ini. Pak Ustadz, kita jangan ada dusta di antara kita. Saya adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Saya pastikan tidak ada. Belum pernah saya ketemu sama orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Saya tanya satu hal lagi Pak Ustadz. Saya tanya Pak Ustadz, pernah dengar hadisnya bahwasanya malaikat bergelantungan di janggut? Kalau ada saya iyakan. Ada nggak hadisnya? Belum pernah dengar. Yakin? Yakin. Kalau ada gimana? Kalau malaikat saya belum pernah dengar. Kalau yang lain mungkin. Apa yang bergelantungan di janggut? Anda yang membuat sekarang.
Sudah. Oke lah, silakanlah. Bang Anda official, apa yang ingin Anda sampaikan? Tuh. Bang Azam percaya loh ada bidadari-bidadari bergelantungan di jenggot. Oke, Pak Marnel, ada yang mau Bapak sampaikan, ada yang mau Bapak tanyakan tentang iman Kristen atau tidak? Bapak kayaknya masih awam sekali ya tentang iman Anda. Anda masih awam sekali tentang iman Oh Anda. enggak, cukup saja lah. Kita bersaja. Kenapa Pak? Suaranya putus-putus Pak, nggak ini. Suara Bapak putus-putus. Kenapa Pak? Bukan. Saya senang saja nih masuk di rumah Anda. Terima kasih ya telah menaikkan saya di rumah Anda kan. Ini mata banyak. Bapak udah follow belum akun Ini saya banyak mata Sophia Alaya? memandang di sini ya. Mungkin mendengar banyak mata memandang di sini. Banyak mata 800. Banyak mata memandang mendengarkan dari cerita Ya, Bapak saudariku udah ya. follow akun Terima saya kasih ya. belum? Ya, supaya Bapak Aman. catat, Nanti saya supaya follow. referensi-referensi itu Oke, Bapak ya. pelajari. Nanti sebentar lagi. Iyalah terus berjuang Pak. Sebentar lagi. Thank you ya Pak, sudah sebagai Muslim Bapak sudah mendukung. Sorry, aduh sampai batuk saya. Perjuangan kami untuk Oke. menjawab. Ya, jadi kalau Bapak ada pertanyaan tentang iman Kristen, Bapak juga boleh tanyakan ke kita. Oke Pak? Oke, thank you Pak Marnel. Nah, ini salah satu Muslim yang baik. Kita lihat lagi, ada si Fahri. Ya, ini banyak. Kalau lama ya, sekali lagi ya. Silakan Pak Fahri. Mana nih, Pak Fahri? Hilang. Pak PPL. Pak PPL apa ini? Orang Lampung, gue kasih pertanyaan. Silakan ya Pak dari Lampung. Selamat malam Pak, belum tidur ini Pak. Batu. Selamat malam. Selamat malam. Jam berapa di sana Pak di Lampung? Sekarang jam 12. Malam. Jam 1. Oke, belum tidur ya Pak ya? Masih asik mendengarkan perdebatan diskusi antar agama ya Pak ya? Iya. Silakan apa yang mau Pak Putra Lampung sampaikan. Ya aku dengar tadi nggak kocak gitu bawa-bawa nabi, maksudnya macam mana gitu. Nggak kocak. Oke, saya tanya Pak Putra Lampung Muslim dari lahir pasti? Bapak Muslim dari Yes. lahir? Ya. Bapak kalau baca Quran itu Bapak tahu artinya? Tahu? Tahu. Sebabnya kita dari kecil kita diajarkan untuk Membaca mengaji. Quran. Iya, betul? Baik. Bapak tahu nggak bahwa 98% isi Quran itu berupa syair atau sajak berpantun? Bukan. Oh, nggak tahu ya. Bapak nggak tahu kalau 98 ayat-ayat Quran itu isinya prosa berirama atau pantun bersajak. Bapak nggak tahu itu? Itu dari kalian, dari kita tak ada. Contoh misalnya Bapak, Bapak bisa melafalkan surat Anas. Bapak coba bisa lafalkan surat Anas kepada saya, Pak. Bacain surat Anas coba. Untuk kamu, untuk Enggak, mbaknya ya. coba. Bapak Untuk tahu nggak prosa berirama? Prosa berirama itu apa? Bapak tahu nggak? Pantun itu apa sih, Pak? Pantun bersajak Bapak tahu? kita Biasanya pantun kalau ya bukan di Al-Qur'an. Pak, misalnya penyair-penyair ini, orang-orang yang suka bikin puisi, misalnya Kairin Anwar. Biasanya mereka ketika bikin syair, itu bentuknya prosa berirama. Contoh, aku ini binatang jalang, lang. Dari kumpulannya terbuang, ang. Kenapa akhirannya sama? Karena itu bentuknya Enggak puisi dong. gampang diingat. Ya sebentar, Pak, sebentar. Bukannya di kitab kalian Sebentar. yang membawa Sebentar. irama, ya kan? Sebentar. Karena itu Bapak ngerti nggak? Bahwa 98% isi Quran merupakan prosa atau syair pantun bersajak. Bapak tahu nggak itu? Bagi saya Nggak tahu juga.
Bapak tahu nggak bahwa di dalam Quran Muhammad itu berkali-kali dituduh sebagai penyair gila atau syairim majnun? Di Al-Quran. Iya. Bukannya di mata kalian. Bukannya di mata kalian Muhammad itu bukan syair. Pusing sakit kepala. Udah gini deh, aku harus menurunkan level saya deh. Udah deh sekarang gini, Bapak yang tahu apa deh tentang Quran? Bapak yang tahu apa? Tentang agama Bapak yang tahu apa? Apa yang Bapak tahu tentang Islam? Tentang Islam, Nabi Musa itu tuh bukan Tuhan. Yang bilang Nabi Musa Tuhan siapa? Nabi Musa bukan Tuhan. Iya, iya. Isa, kalian Tuhan bukan? Oke, saya tanya. Bapak tahu nggak Nabi Musa itu pernah mandi lalu bajunya dibawa lari sebuah batu? Macam Pernah mana? tahu nggak? Nabi Musa di dalam Quran Bapak itu pernah pernah mandi, terus Allah itu menyuruh sebuah batu untuk melarikan bajunya Musa. Jadi Musa kejar-kejar batu itu, lalu batu itu dipukul sama Musa 7 kali. Bapak tahu nggak cerita itu? Musa lari kejar-kejaran sama batu. Iya, tahu. Menurut Bapak itu kisah dongeng, kisah hayalan saja? Apa itu kisah fakta sejarah? Menurut Bapak ada batu bawa lari bajunya Musa itu loh. Itu cerita sejarah itu. Sejarah, ya. Aduh. Bapak tahu, katanya pernah ada cerita Musa itu pernah nampol mata malaikat maut, lalu matanya malaikat maut copot. Bapak pernah dengar cerita itu? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Bapak pernah? Oke, sekarang saya tanya. Ya, saya tanya. Bapak pernah tahu nggak kalau ya? Apa? Bapak Karena pernah? kalian itu tidak nerima dalam keadaan, ya kan? Isa Al-Masih di dalam keadaan disalib. Itu aja. Siapa yang nggak Dosa. terima? Siapa yang nggak terima? Coba ulangi, saya nggak dengar. Itu sebabnya Isa Al-Masih disalib itu dikarenakan menebus dosa. Menebus apa? Karena kesalahan. menghujat seseorang dengan kesalahan Nabi, tapi kalian orang dijadikan Allah. Itu nggak betul. Orang itu. dijadikan Allah. Jadi selangkangan wanita dilahirkan jadikan Allah, kan gila. Siapa yang mengatakan Isa Al-Masih dijadikan Allah, Pak? Alah, Siapa? Tuhan kamu kan? Loh, Yesus itu Tuhan karena dia Mesias. Bapak tahu nggak arti kata Tuhan? Tuhan itu artinya apa? Bagi kami dia adalah utusan. Loh, di dalam Alkitab Yesus juga disebut utusan. Nah, Yesus itu disebut sebagai bentar. Di dalam Jadi- Alkitab, Yesus itu disebut sebagai anak Allah yang diutus Bapa ke dalam dunia. Saya bacakan ayatnya ya. oke. Yesus berkata nih, Sekarang saya mau tanya. sebentar. Sekarang saya mau tanya, Sebentar Pak, gantian. Supaya Bapak itu ngerti. siapa? Di dalam Bapak itu Alkitab, sebentar. Di dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku diutus turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapakku." Ya, Yohanes 8 ayat 54 dikatakan Yesus berkata ini, Pak. Oke. Yang kau sembah sebagai Allah, yang kamu Ya. sembah tuh, kamu sujud-sujud Allah, itu Bapakku, Ya. kata Yesus. Iya. Jadi Lalu Bapak Yesus itu- mengklaim, sebentar. Yesus mengklaim dia anak Allah. Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi Yesus itu anak Allah, Pak. Jadi betul. Yesus itu punya Allah ya. Saya tanya Yesus sama Bapak. Bapak percaya nggak? Sekarang saya tanya. Bapak percaya nggak Tuhan Yesus itu anak Allah? Percaya nggak itu? Saya Seperti percaya. klaimnya Yesus. Saya Kok bisa nggak dia- percaya? Buktinya apa? Coba. Saya percaya dia utusan Allah, saya percaya. Loh iya, memang dia anak yang diutus oleh Allah. Gimana sih? Oke, sekarang saya tanya. Bapak punya Quran di situ? Bapak punya Quran di situ? Kebenaran saya ada lagi di luar nih. Al-Quran nggak. Iya. Makanya Bapak sebagai Muslim, orang Lampuang nan jauh di Mato, Bapak tak pernah baca Quran. Makanya Jadi- Bapak
tak tahu siapa itu Yesus. Pak, di dalam Quran Bapak ini catat ayatnya ya, surah 4 ayat 171. Catat ayatnya Pak. Surah An-Nisa ayat 171. Di situ dikatakan Isa Al-Masih itu disebut utusan Allahmu, disebut juga sebagai firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maria. Dikatakan dia adalah kalimatullah al-qoha ila Maryam wal ruhu minhu. Isa Al-Masih adalah firman Allah yang turun ke dalam rahim Maria dan roh daripada Tuhan itu sendiri. Tepuk tangan dong, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Berarti Isa punya Baik. Tuhan. Baik, sekarang saya tanya. Punya Tuhan kan? Baik, sekarang sebentar. Suara Bapak tenggelam, suara Bapak nggak kedengeran. Sekarang saya tanya. Bapak sebentar, saya tanya. Tuhan Bapak kan? percaya nggak bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, Berarti Isa firman punya Allah dari Tuhan Allah? kan? Berarti Isa punya Tuhan kan? Pak, jangan berarti dulu. Saya tanya dulu. Bapak percaya Saya mau nggak tanya Isa sekarang. Al-Masih itu Sekarang kalimatullah tadi- dan roh tadi Allah? Dari tadi Pak, ya, Bapak ada percaya hujah dulu nggak sama Isa betulnya. Al-Masih itu rohullah dan kalimatullah? Bapak percaya itu nggak? Kebenaran. Pak, Bapak percaya nggak Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang nuzul menjadi manusia? Bapak percaya nggak itu? Surah 4 ayat 171. Bapak percaya dulu nggak? Di dalam surah 4 ayat 171 dikatakan dia adalah firman Allah yang turun ke dalam rahim Maria. Bapak percaya nggak perkataan Quran ini? Bahwa Isa adalah firmannya Allah itu sendiri? Jawab dulu pertanyaan saya. Saya nggak Nggak percaya. tahu. Nggak percaya. Ya sebab- sudah, berarti sebabnya Bapak bukan orang Islam. Quran aja Bapak nggak Bukannya- percaya, Islam bukan gimana? orang Kristen. Ya berarti Isa- Bapak lemah, Pak. Bapak lemah karena Quran saja Bapak nggak percaya. Ya, Kata siapa? Ada Al-Quran, di Al-Quran tidak Loh. ada menjelaskan begitu. ada Pak, surah 4 ayat 171 sudah saya bacakan. Isa Al-Masih, Isa Al-Masih tidak lain adalah kalimatullah al-qoha ila Maryam wal ruhu minhu. Maka di dalam hadis, maka di dalam hadis Anas bin Malik, Pak, maka di dalam hadis Anas bin Malik, dengar, bacakan saya di Al-Qur'annya. dalam hadis Bacakan Anas, saya loh Bapak dong yang baca Quran, saya orang Kristen kok suruh baca Bacakan Quran Bapak. Al-Qur'annya. Kamu bisa menjolak orang tetapi kamu tidak bisa Pak, Bapak sebagai orang Muslim baca Quran Bapak. Makanya Bapak asal jangan congor aja. Baca Quranmu dulu. Itu penjelasan Seharusnya- yang saya minta dari Bapak. Seharusnya kamu yang congor terus. Kalau Al-Qur'annya kamu nggak bisa. Sohai. Loh, saya sudah kasih ayatnya kok. Bapak nggak Iya. punya Quran. Bapak Bapak udahlah dulu. Bapak. Udah turun aja ya. Nanti kalau Bapak sudah punya Quran, ya Bapak sudah baca dulu. Quran, Bapak jelaskan sama saya. Kalau nggak punya Quran, diam aja, Pak. Sudah saya kasih ayatnya, saya suruh baca, nggak mau. Ayo tap-tap layarnya, Love Orange kasih. Masa Love Orange-nya cuma 609, teman-teman. Tap-tap layarnya ya. Anda nggak usah kasih mawar, kasih aja ini tap-tap layarnya supaya makin populer live kita dan juga masuk ke YouTube Al Hayat. Kalau Anda klik akun TikTok saya ini, nanti ada ngelink ke YouTube Al Hayat Indonesia, Anda klik di situ, itu nyambung ke YouTube saya dan Anda bisa melakukan, kalau Anda mau berpartisipasi dalam pembuatan website Al Hayat Indonesia, kita masih kurang 8.500 US dollar, Anda bisa masukkan ke Saweria ya. Kalau PayPal-nya nanti saya belum buat yang bisnis akunnya ya. Sekarang kita baru buat yang Saweria ya, untuk Anda bisa masuk. Di website itu nanti akan ada semua download buku-buku dan informasi-informasi mengenai apologetika. Anda bisa download dan Anda bisa manfaatkan itu untuk Anda berapologetika dan untuk penginjilan atas Indonesia ya. Kita percepat pemurtatan 50% atas orang Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan open cam-nya. Boleh izin Bapak Muslim tanya Kristen. satu aja. Ya, open cam dulu Pak sebelum Bapak tanya. Silakan. Kan agama Kalau yang paling memang- benar nih, agama yang paling nih kayak Kalau emang Kristen paling benar, agama yang kenapa paling masih sempurna. Silakan Kalau di emang open Kristen cam-nya Pak. agama Di open paling cam-nya, di benar, open cam-nya. kenapa Di open di cam-nya Indonesia dulu. masih Di open masih cam-nya paling dulu sedikit sebelum pengikutnya? nanya. Di open cam-nya dulu. Udah dibilang open cam. masih sedikit pengikut Bu? Kenapa Bu ya? Katanya agama paling benar kok. Sebelum nanya open cam dulu, silakan Raja. Di open cam-nya dulu.
Masih sedikit pengikutnya karena kita bukan agama yang beranak pinak. Ya silakan para jadi open camp-nya Pak. Naik ke sini Shalom, Mbak. kalau diskusi Kalau saya dengan ini- kita. Ya Bapak Mbak, Muslim Kristen. Saya ini murtadin, Mbak, murtadin. Murtadin dari Muslim dulunya. Murtadin. Nah, ya, Berapa iya, lama Mbak, Bapak iya. murtad? Saya baru 2 tahun ini, Mbak, baru 2 tahun. Saya nggak bisa on cam ini, Mbak, karena nanti kalau on cam wajah saya nanti nampak, bisa diburu saya ini. Oh ya. Jadi saya Terus? privasi ini akun. Oh terus apa yang Ya. mau Bapak sampaikan? Itu begini, Mbak, saya menjelaskan begini aja kepada orang Muslim ini. Segeralah bertobat ke pangkuan Yesus Kristus, sebab Yesus inilah jalan kebenaran dan hidup. Dialah Apa yang membuat Bapak murtad 2 tahun lalu? Apa yang membuat Begini, Bapak Mbak, murtad? ceritanya. Saya itu yang membuat saya murtad. Saya membaca ayat perceraian tentang Islam ini. Ayat perceraian, begitu kita cerai talak 3, udah kita talak 3 istri kita ini, terus kita cerai selama 5 tahun, mau pingin kembali lagi kepada istri kita harus wajib suruh istri kita ini tidur 1 malam pada laki-laki. Itulah yang membuat saya ragu tentang ajaran Islam ini. Namanya nikah halala. Paham, Mbak? Ya, nikah halala. Jadi kalau mau kembali lagi kepada iya, suami itu. pertama, dia harus menikahi dulu laki-laki lain, tidur dulu dengan laki-laki lain, baru kembali kepada suami pertamanya. Iya, Mbak, iya. Itulah yang membuat saya itu murtad. Oke. Ya, betul. Jadi tadi Jadi kalau di sini saya yang Bapak sudah dibaptis, Bapak Ya, sudah Mbak. bergereja, Lanjut terus, Bapak sudah Mbak. dibaptis. karena kebetulan saya ini berdomisili yang di mana hukum syariah berlaku. Jadi saya belum sempat untuk membaptiskan diri, Pak. Tapi karena saya ini istilahnya sering baca-baca Alkitab itu melalui aplikasi, ya disitulah saya belajar. Karena saya tinggal di mana hukum syariah berlaku, Mbak. Maka saya privasi nih, nggak bisa on cam saya. Oke, Bapak sebenarnya kalau untuk itu Bapak bisa hubungin Bang Pendi ya. Bapak tahu kan komanya Bang Pendi, Bang Andika. Bang Pendi ya, Bang Pendi. Ya, supaya nanti bisa dilayani Bang sama Pendi Bang ya, Bang Pendi. Ya, supaya nanti Bapak bisa dilayani sama Bang JDP dan Ya. Bang Pendi karena beliau yang melayani langsung di lapangan. Kalau saya kan di sini jauh ya. Nanti bisa kalau Bapak misalnya mau dibaptis atau mau digembalakan, mereka punya tempat-tempatnya khusus untuk mengembalakan para murtadin ini. Nanti Bapak bisa kontak Bang JDP atau Bang Pendi. Ya sudah banyak Pak orang-orang dari sana yang murtad masuk menjadi Kristen. Nanti Anda bisa dilayani segera untuk dibaptis, dimeteraikan. Kemudian Anda nanti bisa digembalakan di satu gereja murtadin khusus ya. Gitu apa namanya? Ya, Mbak. Karena memang harus dibaptis Pak. Karena baptis itu kan sebagai tanda kita percaya kepada Yesus. Saya tahu pasti berat. Apalagi di tempat Bapak ya, di mana mayoritas itu pasti Muslim. Pasti ada harga yang harus kita bayar ya dan sebagainya. Tapi percayalah Pak, kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, kebangkitan badan dan hidup yang kekal, kerajaan surga yang dijanjikan itu jauh lebih berharga daripada kehidupan kita yang sekarang ini. Karena hidup kita yang sekarang ini cuma sementara saja, ya. Tapi nanti kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Raja. Itulah, Mbak. Saya pun nangis nih, Mbak, kalau teringat Yesus itu, Mbak. Nangis saya, betul. Sedih penderitaan Yesus itu, Mbak. Sedih kali penderitaan itu. Ya karena aku baca dosa itu, kita, Mbak, Pak. Ya, karena dosa-dosa kita, dosa aku manusia nggak lah. bisa bilang aku. Ya, mereka kadang-kadang kan menghina Pak, salib itu, betul nggak? Kadang mereka menghina salib, menghina pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ya. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya dikatakan apa Pak? Ya, betul. Salib adalah lambang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, tapi bagi kita yang Maka aku diselamatkan, bilang, Mbak, itu salib lambang kekuatan Pak. Ya, Aku dan sering- kemenangan kita. aku pun sering yang bilang, Mbak, sama orang kita Muslim ini. Yesus itu membentuk hukum perdamaian, hukum cinta dan kasih sayang. Kenapa dia turun ke dunia ini?
Dia itu wujudnya kalimatullah, dia itu Allah. Fala tantaruna wattabi'uni siratal mustaqim. Ikutlah aku ini jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus terkecuali Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya. Tanpa pengorbanan Dia Yesus, adalah kita Malik tidak akan Kinas diselamatkan. dan Ilahinas. Betul. Ya, saya bacakan ya Pak ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Jadi salib ini teman-teman, yang bagi orang muslim adalah lambang kebodohan. Tuhan kok ditelanjangi? Katanya Tuhan kok disalibkan, dihina. Karena bagi mereka ini berita tentang salib ini adalah berita kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah lambang kemenangan Yesus. Ini adalah pengharapan kita akan kemuliaan Kristus. Kita yang mati bersama dengan Kristus, suatu saat kelak kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita akan masuk dalam kerajaan yang Dia janjikan. Kita berhak menerima sebagai anak-anak Allah. Kita berhak menerima ahli. Bang Pedi dan Bang JDP nanti bisa mengarahkan Bapak ya untuk bisa dibaptis dan kemudian muridkan. Ya, karena kita harus digembalakan, dimuridkan. Begitu ya Pak ya. Apalagi Bapak sudah 2 tahun percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi sayang sekali kalau tidak baptis. Ya. Thank you Pak. Shalom ya. Ya Mbak. Mau kasih Mbak ya jalannya Mbak ya. Makasih pun ya, shalom Mbak. Shalom Tuhan berkati. Menikahi janda gitu. Janda kan mati perang laki-lakinya. Dinikahi sama Nabi pula, Nabi Muhammad. Oke, jadi sekarang kamu mengikuti sunnah nabimu, menikahi janda-janda. Udah berapa janda yang kau nikahi itu? Istri saya 1 kok. Loh, katanya kau mengikuti nabimu menikahi janda. Jadi kau menikahi banyak janda gitu? Mengikuti sunnah nabimu? Gimana? Aku nggak mudeng lah. Coba kau jelaskan dulu. Keselak aku. Perbuatan baik apa yang kau teladani dari nabimu? Kau bilang menikahi janda. Nabiku menikahi janda, Mbak. Nabimu menikahi untuk menolong janda. korban perang. Betul. Lalu kau ikuti itu perbuatan nabimu itu? Ya, saya nggak bisa, Mbak. Itu kan Nabi, bukan saya. Enggak, perbuatan baik apa yang bisa kau teladani dari nabimu, yang kau ikuti dari nabimu apa? Selain menikahi janda. Kau nggak bisa ngikuti kan menikahi janda? Nggak suka janda kau? Menolong wanita buta. Wanita buta dikasih makan sama nabiku. Menolong wanita buta di mana itu? Di mana nabimu pernah menolong wanita buta? Suatu hari ada pengemis buta, mulai orang mendongeng Yahudi, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Tapi dia nggak tahu yang menyuapi dia itu Nabi Muhammad. Terus? Akhirnya Nabi Muhammad meninggal. Pengemis buta itu disuapin sama Abu Bakar Umar. Kok yang menyuapin kok tangannya beda? Itu Nabiku Muhammad. Dia sudah meninggal. Akhirnya pengemis buta itu masuk Islam, Mbak. Loh, itulah itu kebaikan kan, Nabiku. itu di mana kisah itu? Kisah itu ada di mana? Hadis. Nggak ada. Nih, kisah mengenai Rasulullah, ya, Rasulullah dan pengemis Yahudi buta itu ada di dalam ini nih, dongeng-dongeng pengantar tidur anak. Nih. Nih, ini kisah dongeng nih untuk pengantar tidur nih. Rasulullah dan pengemis buta. Ini ada di mana nih cerita ini? Ada di dongeng-dongeng Islami favorit pengantar tidur anak. Ustadku bukan Khalid Basalamah, Mbak. Ustadku Adi Hidayat. Oh, Adi Hidayat. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak kata Adi Hidayat nabimu itu pernah kena santet? Nabi Adi Hidayat nggak pernah bicara begitu. Nggak, saya tanya. Kamu percaya nggak nabimu itu pernah disantet? Ada Pernah yang mengatakan kena black magic, pernah kena sihir, ilmu hitam. Tahu nggak itu kamu? tahu. Tahu. Ada Betul ustadz nggak yang bilang nabimu? begitu. Ya, betul tidak nabimu pernah kena santet? Betul, Mbak. Betul, ya. Tapi
kan nabi manusia untuk mencontohkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak kebal. Nabi Muhammad tidak kebal santet. Iya, iya. Karena biar nggak disembah orang. Biar Biar nggak nggak dianggap disembah Tuhan. orang. Biar nggak dianggap Tuhan. Jadi supaya Nabi Muhammad nggak dianggap Tuhan, lalu Nabi Muhammad disantet gitu ya. Gitu. Hah? Iya Mbak, iya gitu. Loh, terus katanya Biar nggak nabimu dianggap dijaga Tuhan. malaikat. Kenapa nabimu bisa kena santet kalau dijaga malaikat? Untuk contoh orang agar tidak disembah orang, agar bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tapi Oke, manusia biasa di mana manusia dikatakan pilihan. Muhammad kena santet supaya dia tidak disembah orang? Untuk mencontohkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi pilihan Nabi Iya, di terakhir. mana? Di mana? Di mana? Di mana Penutup dikatakan para rasul. Muhammad kena santet sebagai contoh bahwa dia itu jangan disembah atau dia manusia biasa, mana ya? Katanya kan hadis Ustadz yang bilang dong Mbak, jangan saya. Loh iya, nih ustadzmu nih ya, si Gus Wafi nih, ngomong penjagaan Allah itu jebol. Percaya nggak kamu? Nggak percaya. Karena nabimu pernah kena sihir. Mana ya videonya ya? Bentar ya. Saya bukan pendukung Wafi, saya pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kau percaya kitab Qurratul Uyun ya? Iya, Oh iya. Jadi kau dulu lulusan pesantren? tidak Mbak. Enggak, sekarang saya tanya, kenapa nabimu bisa kena santet? Berarti Muhammad tuh satu-satunya Kena nabi kesal. yang kena black magic atau santet, betul? Betul. Betul. Dan ada yang mengatakan Nabi Muhammad diracun. Betul nggak itu nabimu kena racun? Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang tidak. Terus matinya kenapa nabimu? Kenapa? Apa Mbak? Nabimu matinya kenapa kalau bukan kena racun? Ya mati sakit, usia 63 sudah meninggal. Bukan mati sahid ya, tapi mati sakit. Iya, iya. Sekarang aku tanya lagi, kamu tahu nggak bahwa nabimu itu dikerumuni jin? Tema kita kali ini adalah Yesus dikelilingi malaikat, Muhammad dikerumuni jin. Pertanyaan saya, kenapa nabimu Yesus ketika berdoa dikatakan ada malaikat-malaikat datang untuk menguatkan dia, dikelilingi malaikat ya Tuhan Yesus. Nabimu ketika sholat dikerumuni jin, yang datang kok jin? Kok lari? Kok lemah? Kok lemah dia? Coba kita lihat. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa Yesus ketika berdoa dikelilingi malaikat, Muhammad ketika sholat dikelilingi jin? Tahwil, silakan jawab. Ini makin malam makin rame ya. Ini pada sudah tutup nih. Dua penjamnya Pak Tahwil Al-Naafida, silakan. Supaya kita bisa Malam, Bu. berdiskusi enak. Selamat malam. Belum tidur, Pak? Belum. Ya silakan di open cam-nya, Pak. Biar enak, Pak, ngomongnya, Pak. Wah, aku nggak pakai baju. Ya pakai baju dulu lah. Memang Oh, Anda enggak. nih di Indonesia tuh sukanya nggak pakai baju, heran saya. Pakai baju dulu, Pak. Silakan, Pak. Cepet pakai t-shirt, terus dibuka di open cam-nya. Silakan, Bapak open cam. Bapak udah bisa open cam kok. Pak Tahwil. Pak Tahwil. Itu di sebelah aku udah ngorok tuh, dengar nggak itu? Iya, Bapak silakan di open cam-nya. Gak bisa, aku udah nggak pakai baju. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, turunin aja. Bang Toba Hutahaya.
Bapak Muslim Kristen, Pak. Shalom. Shalom. Bapak bisa open cam? Shalom. Shalom. Boleh. Silakan open cam. Kristen ya, Pak ya? Iya. Ya, apa yang mau Bapak sampaikan? Enggak sih, tadi kepencet doang. Cuman, aduh, gimana nih? Wow, udah pakai mic. Iya. Bapak ya, lihat Bapak sadar orang loh, Pak. Bapak Muslim Kristen. Aku anak Tuhan nih. Pengikut Tuhan. Kristus dong. Iya. Pak, lihat Bapak itu apa? Seperti lihat seseorang. Seperti Ya, lihat jangan Pak Deki Ngandas saya, Pak. Oh, jangan. Mirip Pak Deki Ngandas ini kayaknya. Yang penting jangan melihat yang di Gua Hiro deh. Iya. Ya, ada mau Bapak sampaikan, Pak, silakan. Ya, kita nyanyi dulu lah satu lagu ya sebelum naik para kadul. Sebentar, ini saya belum bisa di YouTube, Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi lagu saya bisa di band. Oh ya udah, berarti aku turun lah. Iya, oh Bapak mau nyanyi-nyanyi. Ya nanti ya, Pak. Ini soalnya saya live-kan di YouTube, Iya. nanti ke band. Karena kan ada lagunya. Oke. Udah itu aja, Oke, nggak ada yang mau oke. disampaikan? Iya. Nggak ada sih, nggak ada. Bapak di Medan ini? Aku di Tangerang. Oh, Tangerang. Oke, salam lah ya buat Iya. teman-teman yang ada di Tangerang. Oke, sama-sama. Shalom ya, Tuhan memberkati Shalom, ya, Pak. shalom. Ya, Amin. Yuk. silakan Pak. Nyanyi teman-teman ya, nggak bisa ya. Coba kita buton. Iya loh. Ya, halo. Bapak Muslim Kristen, silakan di open cam. Alhamdulillah saya waras jadi saya Muslim. Di open cam-nya Pak, silakan. Jangan yang gelap dong, Pak. Coba dinyalakan lampunya dulu, Pak. Ini kayak saya bicara sama hantu belau ini. Udah gini aja, kenapa? Enggak, diterangkan supaya enak dong. Ini lihat muka gini gelap sekali. Oke, kau jangan kabur ya. Aura Anda itu loh kok gelap-gelapan. Janganlah di dalam gua Hiro. Nah, ya Kau duduk jangan tenang. kabur ya, betinanya. Sejak kapan saya kabur? Saya ada di Amerika dulu. Kamu kan tadi bilang apa? Saya nggak pernah kabur. Bahkan saya menunggu Adi Enggak, Hidayat enggak. dan Abdul Somad untuk datang ke sini, saya biayai ongkosnya, Astaga, Pak. level kau yang gak sekolah mau lawan Abdul Somad, ngaca atuh. Oh, saya nggak Sembarang sekolah. juga kau. Emang Bapak tahu saya sekolah apa? Sekolahmu aja nggak jelas kau. Kau kan cari duit ngemis-ngemis di sini. Ngemis sama siapa saya cari duit ini? Ntar dulu, kan kamu tadi bilang apa? Nabi Muhammad dikelilingi siapa apa? Jin. Dikerumuni jin. Oh kasihan. Sementara kalau Tuhanmu aja dibawa sama iblis kan? Coba sekarang saya bacakan ya. Kau baca Matiusmu. Sebentar 41. Pak, sebentar. Bapak kau aja jelaskan Tuhanmu dulu, di- Bapak jelaskan dulu Ntar dulu, kenapa kamu Nabi bilang, dikerumuni ntar jin dulu, waktu kamu sholat. bilang Nabi Muhammad katanya disantet. Lah kamu Tuhanmu dibunuh? Nih ya Pak ya, surah Al-Jin. Bikin malu kan? Kau Tuhanmu dibunuh gimana itu Ini caranya? surah Al-Jin ya Pak, saya bacakan ya. Muhammad dikerumuni jin. Nah, kau baca Matius 4-mu. Loh jangan, Bapak tuh kalau menjawab pertanyaan orang Kristen Lah jangan pakai kenapa tuh? Alkitab. Gini, kamu aneh. Begini Aneh Pak, kamu. kamu yang aneh. Gini. Pak Kamu Muslim. mempersoalkan Kalau seorang Anda nabi. bertanya ayat Bentar, kami. kamu Sebentar, mempersoalkan kamu seorang diam dulu, nabi kamu diam dulu, disantet. kamu diam dulu. Kok kamu tidak mempersoalkan Tuhanmu di... Diam. Sorry saya kepencet. Open cam-nya Pak, open kameramu. Bapak diam dulu. Kalau Bapak bertanya tentang iman Kristen, saya jawab dari Alkitab. Kalau Bapak bertanya tentang iman Islam, jangan dijawab pakai Alkitab. Oh. Nih, Al-Jin ayat 19. Yang mengatakan bahwa ketika Muhammad berdiri mendirikan sholat, maka jin-jin itu hampir berdesak-desakan mengerumuninya. Kenapa Yesus ketika berdoa dikelilingi malaikat, nabimu dikerumuni jin? Kenapa? Nah, kok ngomong aja nggak ada suara kok. Artinya dia dikuasai sama iblis kan? Ya, memang nabimu dikuasai iblis, Pak. Makanya nabimu Iya, itu dikerumuni punya jin. Tuhan dikuasai sama iblis. Bukan, Bapak jawab dulu ini loh pertanyaan saya surah Al-Jin ayat 19. Kenapa masalahnya? nabimu sholat dikerumuni sama Apa setan? masalahnya? Apa masalahnya? Iya, kenapa nabimu sholat dikerumuni setan? Kan itu bukan setan, itu jin. Loh, jin itu anaknya iblis bukan?
Oh salah, jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Di Beda mana dong. ada jin baik, Pak? Astagfirullah, dasar Coba jin si sekarang Bapak Paulus ini. bersaksi dulu Kamu udah bahwa berapa kali disodori satu-satunya sama nabi, Paulus? Bapak ngomong dulu. Satu-satunya nabi yang dikerumuni jin itu Nabi Muhammad. Betul apa enggak, Pak? Satu-satunya Tuhan yang bisa dibunuh siapa? Satu-satunya nabi yang dikerumuni jin Satu-satunya Tuhan yang Muhammad, bisa betul? ditelanjangi, diludahin siapa? Loh, Bapak Hah? jawab dulu. Betul nggak? Satu-satunya Tuhan yang Satu-satunya dibunuh. nabi yang dikerumuni sama jin najis adalah Nabi Bapak, betul? Sakit otakmu kau ini. Kau yang Satu-satunya sakit. Tuhan yang Nabi suruh dikerumuni setan waktu sholat, kau ikuti. Terus Tuhan yang disuruh Yang sakit itu siapa? otakmu, Pak. Hah? Yang Tuhan yang sakit disuruh nyolong Godai siapa? otakmu. Nabi dikerumuni jin, kau ikuti. Nah terus kamu Tuhanmu dibawa sama iblis. Belajar dulu sana ya. Nggak paham Quran, tapi sok-sok paham Alkitab saya. Di dalam pemahaman Islam, teman-teman, jin itu roh najis, ya. Jin itu anaknya setan. Jadi setan iblis itu bertelur. Satu hari 70 telur. Dia menikahi dirinya sendiri. Jadi ada alat kelamin jantan di paha kanan, alat kelamin betina di paha kiri. Jin itu sehari menghasilkan iblis menghasilkan 70 jin dalam satu hari. Jin itu anaknya iblis di dalam pemahaman Islam. Silakan pecinta kopi, open cammu. Kamu Muslim apa Kristen? Muslim, cuman saya belum bisa on cam ini. Belum. Terus kalau belum nggak pas bisa open cam, apa yang bisa Bapak lakukan? Hah? Emang bukan nggak mau sih, cuman emang belum bisa. Ini kayaknya nggak bisa sih. Ya udah, jawab aja pertanyaan saya, Pak. Kenapa satu-satunya nabi yang ketika berdoa dikerumuni jin adalah Nabi Bapak? Tapi gini ya, umumnya sih semua manusia kalau di umat Islam tuh masing-masing ada jin-jin, namanya tuh jin korin namanya kan. Itu memang di manusia satu-satu sampai mati. Oke, pertanyaan saya. Di dalam Quranmu dikatakan Isa Al-Masih itu anak yang suci. Betul? Tidak pernah disentuh setan ataupun jin, betul? Kalau sama Isa masih 100% saya percaya. Bukan. Maksud saya begini loh, Pak. Pertanyaan saya, kenapa nabimu dikerumuni jin, sedangkan Isa itu tidak pernah dikerumuni jin? Itu pertanyaan saya. Jadi kalau untuk tafsir di Islam itu emang setiap ilmu yang tinggi pasti jinnya pasti banyak yang ganggu, pasti. Benar. Iya, jadi contoh saya, kalau saya mungkin yang ganggu tuh jin-jin yang masih SD. Kalau yang udah nabi mungkin pasti. Karena Jin-jin semua SD. manusia. Enggak, pertanyaan saya itu loh. Nah, saya tanya, Bapak tahu nggak bahwa Nabi Muhammad itu pernah diculik oleh jin? Nabimu diculik sama setan. Bapak pernah dengar itu? Nabi Bapak itu diculik oleh jin pada malam Al-Jin. Itu adalah asbab al-nuzul surah Al-Jin. Bapak pernah dengar Nabi Bapak diculik semalam-malaman oleh jin? Oh, kalau itu saya nggak pernah dengar. Cuman kalau setahu saya dia jumpa jin. Ya pantas Bapak masih Islam. Nabi Bapak itu pernah diculik sama segerombolan jin, Pak. Namanya adalah The Night of the Jin, malam jin, semalam-malaman. Jadi sahabat-sahabat nabimu mencari nabimu pada waktu itu nggak ketemu. Ternyata nabimu mengatakan, aku diculik sama jin, dibawa lari sama jin. Lalu jin-jin itu ingin mendengarkan ayat-ayat Quran. Pertanyaan saya, Pak, di dalam Alkitab, kitab Taurat Musa, ini saya bacakan kitab Taurat Musa ya. Di dalam kitab Taurat Musa, jin itu adalah roh najis. Maka dikatakan dia kambing yang berbulu. Dia tuh roh najis, Pak. Gak ada yang namanya nabi itu bersekutu sama jin. Nah, bahkan bersekutu dan mempersembahkan persembahan kepada jin itu adalah penyembahan kepada berhala di dalam Alkitab, kitab Taurat Musa. Nah, kenapa nabimu kok bersekutu sama jin gitu loh, Pak? Bahkan salah satu surah di dalam Quranmu itu surah Al-Jin. Saya emang belum hafal yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau permasalahan di dalam Muslim juga memang kita ada namanya jin Islam, ada namanya jin kafir. Itu memang jin Islam dan jin kafir. Pertanyaan saya, ada nggak jin Yahudi dan jin Nasrani? Ada nggak? Ya kalau bahasanya Nasrani saya nggak tahu. Yang jelas jin kafir. Nggak ada, Pak. Jin itu roh najis. Ada salah satu. Oke, Bapak konfirmasi dulu. Jin itu adalah anaknya iblis. Berasal dari iblis yang bertelur, betul? Iblis itu sehari bertelur 70 telur dan menghasilkan jin-jin laki-laki dan perempuan. Betul nggak? Jin itu anaknya iblis. Benar, cuman kan masih ada juga jin itu kan kehidupannya sama dengan kita.
Jadi kalau Ya, jin itu anaknya iblis, iblis itu setan nggak? Kepalanya mbahnya setan nggak itu iblis itu? iblis itu sekarang kakak tahu nggak iblis tuh awal mulanya? Kalau dia kakak bilang iblis, benar dia iblis rajanya setan. Tapi kan kalau Iblis dalam raja setan, betul Pak? benar, cuman kan Dan jin-jin sebentar, pelan-pelan. Bapak membenarkan iblis raja setan. Lalu iblis raja setan ini bertelur sehari menghasilkan 70 anak jin. Pertanyaan saya, jin ini berarti anaknya raja setan, jin-jin ini betul? Ya, Ya, berarti ketika di surah Al-Jin ayat 19, nabimu dikerumuni jin, berarti nabimu dikerumuni anak-anaknya setan, betul? cuman kan itu saya pernah dengar, cuman saya tahu saya itu jin-jin yang kepengen belajar tentang Loh, Islam itu yang anak saya setan kok belajar Quran? paham. Nah itu tadi. Mana ada anak setan belajar Quran, Pak? Ya, Aduh. Nah, itu dia tadi kakak, makanya kan di ajaran kami itu memang ada yang namanya jin Islam, ada yang namanya jin Nah, itu kafir. bertentangan dengan Alkitab, Pak. Alkitab mengatakan tidak boleh kita bersekutu dengan jin-jin. Ya. Dan tapi seandainya Karena itu sebentar Pak, orang percaya, orang Kristen itu tidak diberikan namanya jin korin, melainkan namanya Roh Kudus. Jadi yang menyertai kita, yang di dalam kita itu adalah Roh Allah itu sendiri. Gak boleh ada roh lain, termasuk roh-roh setan. Nah, jin itu kan roh juga, benar nggak sih kak? Loh, beda itu- Pak. Bapak konfirmasi nggak? Sekarang saya tanya, jin itu anaknya setan nggak? Anaknya raja setan nggak? Jin. Anak buah, bahasanya anak buah ya. Anak buahnya setan. Ya. Berarti Nggak kalau setan, nah setan iya itu bisa jin, anak buah. iya jin kan anak buahnya setan. Berarti ketika Muhammad sholat, Muhammad dikerumuni sama anak buahnya setan, betul? Ya emang kalau kayak gitu sih yang kakak bilang benar. Kami juga setiap sholat juga pasti banyak godaan setan itu memang benar. Itu emang benar. Oh, jadi kalau Bapak percaya. Jadi Bapak kalau sholat Bapak juga dikerumuni sama jin. benar. Iya. Iya benar. Makanya kami setiap sholat itu kan jarang yang namanya istilahnya, kalau kami yang awam mungkin nggak kusuk, teringat misalnya lagi sholat ingat kunci tadi letak di mana. Cuman nggak apa-apa kata Allah tuh nggak apa-apa, ya udah penting Kunci kok letak kerjain. di mana? Emang kenapa ada kunci yang dilarikan sama jin? Nah ini kan peribahasa kata. Kakaknya udah cantik, jangan merepet lah. Oh enggak, aku tanya, kenapa kalian Iya. sholat kok dikerumuni jin gitu loh? Nah, itu yang namanya tadi uji coba, digoda setan kakak. Dicoba digoda setan. Setiap manusia kan pasti Gimana ada sih? iya kalau di setiap manusia kan ujiannya kan emang setan. Bener Ujiannya nggak? setan manusia itu. Jadi kamu kalau kamu percaya kalau sholat itu kamu juga dikerumuni sama jin itu? Percaya. Ini makanya kami Terus sholat. saya tanya, jin itu naik haji nggak? Naik haji nggak? Nah kalau itu saya nggak tahu kakak. Ada, temenmu mengatakan jin juga naik haji, keliling Ka'bah. Ya mungkin jin yang daerah sana ya, iya mungkin. Oh, jin daerah sana. Ya. Kalau jin di Indonesia enggak ya, kejauhan, Iya, paling kemahalan ke kali Monas ya kalau jin di Iya, Indonesia. kejauhan, ya. Ke Kalau Monas jin di paling Indonesia nggak dekat. naik haji, soalnya mahal kali naik hajinya ya. Iya, benar. Iya. Bisa jadi kakak. Enggak, sekarang pertanyaan saya. Jin itu jadi muslim, gimana caranya jin itu bisa masuk muslim? Apakah dia siapa imamnya, ustadznya dan nabinya untuk bangsa jin? Nah. Siapa nabi yang diutus untuk bangsa jin? Kan di Jadi, dalam sebentar, di Nabi dalam Sulaiman, Qur'anmu Kakak. dikatakan, sebentar, di Nabi- dalam Qur'anmu dikatakan ya setiap bangsa itu diutus Allahmu mengutus nabi dan rasul itu dari bangsanya masing-masing, betul? Benar. Betul. Jadi orang Arab diutuslah nabi Arab. Pertanyaan sekarang siapa nabi untuk bangsa jin? Siapa yang diutus nabi untuk bangsa jin? Siapa tuh nabinya bangsa jin Nabi itu? siapa? Sulaiman. Hah? Nabi Sulaiman. Kok Sulaiman? Ya, iya kakak. Loh, yang diutus untuk bangsa jin. Pertanyaan saya siapa? Di mana? Dikatakan Iya, Nak jadi- Sulaiman diutus untuk bangsa jin. Ini Nabi Sulaiman itu emang nabi para penakluk seluruh umat. Jadi kayak dulu Sulaiman. Di mana dikatakan Sulaiman nabi bangsa jin? Nabi yang Enggak, untuk bukan- bangsa bukan jin itu nabi adalah Nabi bangsa jin. Muhammad. Nih loh. Bukan Saya bukan nabi bacakan bangsa Asbab jin. Al-Nuzul surah Al-Jin. Muhammad itu suatu saat diculik sama jin pada malam Al-Jin untuk membacakan ayat-ayat Quran.
Enggak, Sekarang ya kalau sekarang saya tanya, pembawa Quran, pembawa ajaran Islam itu Sulaiman apa Muhammad? Pembawa ajaran Islam. Muhammad, Nabi Nah, Muhammad. berarti kalau ada jin Islam, jin Muslim, orang Sulaiman itu kan orang Yahudi kan? Nggak ada jin Yahudi. Makanya Sulaiman itu nggak bisa memualafkan jin-jin itu untuk orang jadi orang Yahudi. Yang ada adalah nabimu yang bisa memualafkan jin itu menjadi Islam, betul? Jinnya jadi Muslim, betul? Berarti nabi untuk bangsa jin yaitu Nabi Muhammad, nabimu. Gimana sih? Loh iya kan, nabi untuk bangsa jin siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Yang saya tanya, yang mengislamkan, yang membuat jin itu bisa masuk Muslim. Kan kamu mengatakan jin itu masuk jadi Islam, jadi Muslim. Yang bisa Tapi kan Nabi mengislamkan, yang bisa mengislamkan para jin itu siapa? Kok bisa mereka jadi Muslim? Ya, ya kan masalahnya kan kalau jin itu kan roh. Ya Muhammad, gimana sih? Susah banget. Berarti nabi yang diutus untuk bangsa jin, berarti nabi bangsa jin adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seluruh umat, bukan ada jin itu udah beda lah. Kalau Muhammad kan manusia, Muhammad manusia. Kalau jin itu kan udah roh. Loh, Beda sekarang dia, Kakak. jin itu bisa masuk Muslim, ada jin Muslim, jin bisa masuk Islam. Siapa yang mengislamkan para jin itu? Nah kalau itu saya nggak tahu, saya belum jadi jin. Nanti saya jadi jin dulu. Lah terus ini, ketika nabimu sholat, dia dikerumuni oleh jin. Jin itu hampir berdesakan mengerumuni Muhammad. Lalu jin itu masuk jadi Islam. Berarti kan yang mengislamkan para jin itu kan nabimu. Gimana sih? Gimana sih kamu ini? Kurang tahu, yang jelas Loh, kok berarti kurang itu tahu? jinnya jin Islam kan. Siapa yang menyunatkan jin itu dan siapa yang mensyahadatkan jin itu sehingga jin itu jadi Islam? Kita nggak masuk di roh inilah Kak, jangan sampai ke jin. Aku juga manusia nggak tahu. Ya udah, tuh bahasan itu kamu nggak tahu, kamu catat. Sekarang aku tanya, apa teladan Muhammad yang bisa kamu ikuti yang baik? Apa? Tadi dalam- temanmu mengatakan menikahi janda. Coba, apa teladan nabimu yang baik yang bisa kau ikuti? Mengajarkan kasih. Di mana nabimu mengajarkan kasih? Ajaran-ajaran Kalau semua, ada ajaran Nabi semua. Muhammad mengajarkan kasih, ya, saya loncat dari patung Liberty. Di mana ayat berapa Muhammad mengajarkan kasih? Nah itu kalau saya masalah ayat saya jujur nggak terlalu paham, masih belajar. Cuman coba Kakak tanya keburukannya, saya tanya lah yang mana coba. Bukan. Kamu kan mengatakan katanya kasih, ya. Gak ada Pak kata kasih di dalam Quranmu tuh adanya tuh kasih sayang anak kepada bapaknya, ya, kasih sayang Allahmu, terima kasih. Gak ada Pak kasih di dalam Quran tuh gak ada. Di mana dikasahkan ajaran kasih nabimu tuh di mana? Mana? Iya kan selalu mengasihin, jangan menghina agama lain, kan emang diajarin kan. Di mana? Kami juga Nabimu enggak. aja mengajarkan untuk membunuh orang-orang Kristen dan Yahudi sampai mereka membayar jizyah kok. Nabimu di surah At-Taubah ayat 29 dikatakan supaya ahli kitab orang Yahudi dan Kristen, Nasrani, mereka itu tunduk dan patuh bersyahadat sampai mereka membayar jizyah. Di mana kok dibilang kasih? Nabimu saja mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat, kalau tidak darah dan harta mereka halal. Islam itu disebarkan dengan pedang, Pak. Malah kami kan diajarin jangan pernah memaksa seseorang jangan masuk Islam. Ayat Kan berapa? kalau masuk, Ayat berapa? Ayat berapa? Saya belum khatam masalah. Tapi yang jelas mungkin karena saya masih murid ya, saya mungkin masih belajar tentang itu ya, santri-santri biasalah, belum khatam. Gak ada, Pak. Ya, Islam itu menaklukkan Saudi Arabia itu dengan pedang. Ya, tidak ada yang namanya orang itu percaya kepada nabimu dengan sukarela, tuh gak ada. Pengikut nabimu tuh cuma kecil aja waktu itu, gak sampai 70, 50 sampai 70 orang. Memang benar kalau Iya. itu benar saya percaya. Islam itu disebarkan Tapi lihat dengan kan- pedang, Pak. Kalau kamu tidak masuk Islam nih loh, Pak. Dia yang diperangin Kakak. Siapa yang memerangi nabimu?
Dia yang perangin karena Di dia mana mau sejarahnya? menegakkan Ada Islam. nggak Dia sejarahnya nggak orang berhasil. Yahudi dan Kristen? Pak, di dalam Quranmu dikatakan perangilah orang Yahudi dan Kristen. Nabimu bahkan menyuruh sahabat-sahabatnya berlindung kepada raja Kristen pada waktu itu. Nabi itu berlindung kepada orang Kristen, lari ke Madinah, Pak. Lari ke kotanya orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau orang Yahudi dan orang Kristen itu memerangi Nabimu, kenapa Nabimu lari ke Madinah, Pak? Madinah itu kotanya orang Yahudi dan orang Kristen di situ. Ketika Nabimu diperangi orang Mekah, kenapa Nabimu berlindungnya kepada orang Yahudi dan orang Kristen? Hah? Berarti orang Kristen yang orang Yahudi kemarin kan memang mendukung Ustaz. Yang mau terima berarti tentang ajaran Nabi. Ajaran apa? Ajaran menggauli babu? Ajaran yang mana? Makanya saya tanya, perbuatan baik apa yang pernah dilakukan nabimu gitu loh, yang bisa kamu tiru, yang bisa kamu jadikan suri teladan? Perbuatan baik apa? Banyak Mbak, salah satunya Satu aja saya contohnya susah apa? baca, tapi Nah, banyak tapi satunya nggak bisa kamu memberi penuhi. nafkah itu tadi benar tadi yang Perbuatan memberi nabimu banyak tapi salah memberi satu aja kok nggak bisa sebutkan. memberi nafkah seorang kafir, saling Mana? bantu. Mana ada disuruh memerangi? Nabimu dikatakan perangilah orang-orang kafir. Di mana dikatakan memberi Kan nafkah orang kafir? ada kelanjutannya, kan dia ada yang namanya kafir. Kamu itu kita. hayalan saja. Di mana dikatakan nabimu memberi nafkah orang kafir? Tunjukin sama saya. Mana? Kan udah saya bilang saya belum hafal ayat-ayat yang gitu, saya belum hafal. Cuman saya paham, saya pernah dengar. Udah kok tidur aja ya. Saya juga udah mau selesai nih teman-teman ya. Coba saya lihat ini udah berapa yang tap-tap dan bantu ini. Coba kita lihat ya. Berapa ini yang sudah follow-follow akunnya? Oh, baru 143 new follower. Ada bagikan live Sofia Al-Hayat ya. Bagikan ke semua komama supaya kita tembus ke 100.000 follower ya, teman-teman ya. Sofia tuh hujat ngarang data loh. Saya dari tadi menunjukkan data kok. Lawan Uniriva ngapain? Uniriva VCS-an. Saya nggak level ya, nggak begitu-begitu. Ya. Ini coba kita lihat ya, si user. Kasih waktu 10 menit lagi ya teman-teman. Habis itu saya mau pergi soalnya. User 9366 silakan. Anda Muslim Kristen? Ini saya ya. Iya saya mantan Kristen Bu. Mantan Kristen. Keliru. Hah? Mantan Muslim. Oh, mantan Muslim. Tadi kan ibu tanya itu kenapa apa namanya si Muhammad kalau sholat dikerumunin jin kan? Karena mereka bersahabatan. Bersahabat ya antara Muhammad dengan jin korin ya. Iya, karena Muhammad kan emang itu apa namanya kalau orang Kristen kan sama Roh Kudus maksudnya didampingi Roh Kudus kan. Kalau Muhammad itu kan dia kan emang didampingi jinnya kan masuk Islam. Jadi Muhammad tuh pernah bilang semua orang itu didampingi jin. Terus sama sahabat ditanya, sama istrinya itu si Aisyah tanya, gimana kalau kamu juga didampingi jin? Iya katanya, tapi jinku udah masuk Islam gitu. Ibu, nah makanya itu saya takut. Ibu Muslim jadi berapa Islam. lama? Ibu Muslim berapa lama? Ya berapa lama ya? 35 tahunan lah. Oh, berarti ibu dari lahir Muslim? Iya. Dari keluarga Islam? Oh. Iya, Ibu, mondok segala macam lah Bu. mondok. Oh ya, ibu Iya. masuk Kristennya kapan? Tahun 2018. Oh, 2018 cukup lama ya Bu ya? Iya. Oh, dulu ibu mondok di pesantren juga? Iya. Waktu mondok di pesantren dulu diajarin kitab Quratul Uyun nggak Bu? Ya diajarin segala macam lah. Quratul Uyun kan ya kayak gitu ya. Kasihan Kurikulum juga ya wajib ya, soalnya kan Quratul buat, Uyun ya. iya buat kita kan waktu itu kan ya masih kecil ya, ngangguk-ngangguk aja. Terus kan tahu sendiri Bu Sofi kan kalau orang Islam kan nikahnya juga masih kecil-kecil gitu. Mungkin ya
biar belajar cepet kayak gitu. Biar belajar cepet Qurratul Uyun ya. Iya. Tapi Jadi itu ya apa namanya kan semua orang kan dijamah sama Roh Kudus. ada waktunya. Dulu Dijamah Tuhan. kenapa ibu kok bisa, ibu udah mondok di pesantren muslim dari bayi, dari kecil, terus ibu bisa percaya Tuhan Yesus tuh ceritanya bagaimana tahun 2018? Itu Ibu apa namanya saya didatangi sama Tuhan Yesus sendiri. Saya dulunya sama kayak kadrun-kadrun itu Ibu, mikirnya juga sama kayak gitu. Islam itu yang paling benar apa aja, pokoknya saya itu mengimani Islam itu bukan pakai otak kayak gitu. Pokoknya pakai hati aja kayak gitu, pakai kepercayaan dari hati aja kayak gitu, nggak usah pakai otak kayak gitu ya. Tidak bisa terima kenapa Tuhan dulu kok bisa jadi manusia ya Bu ya, lalu disalib ya. Nggak bisa. Saya itu apa namanya benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Islam ya. Satu, nggak bergaul sama orang Kristen ya. Dua, saya nggak pernah pergi ke gereja ini, amit-amit pergi ke gereja. Apakah dulu di pesantren, di pondok-pondok itu diajarkan ibu tidak boleh bergaul dengan orang Kristen, untuk membenci orang Kristen? Apakah itu diajarkan Bu? Benar, diajarkan. Satu ini ya yang masih membekas. Satu ini Bu ya, yang masih membekas di saya itu. Saya itu sangat miris sekarang kalau saya ingat itu. Dulu guru saya itu pernah ngajarin kayak gini. Jadi kalau di Islam itu ada namanya kayak gini, innamal a'malu binniyat. Maksudnya itu melakukan sesuatu itu depending on depend itu apa ya bahasa Indonesianya? Tergantung apa yang niatmu, tergantung niatmu kayak gitu. Jadi kalau niatnya baik, meskipun kita mungkin melakukannya nggak baik, itu tergantung dari niat kayak gitu. Yang dilihat niat ya. Jadi guru saya tuh pernah ngomong kayak gini. Jadi ini misalnya kayak gini ya. Kita itu apa namanya pergi ke gas station di tempatnya orang Kristen kayak gitu. Orang Cina lah kan, kalau di Indonesia kan kebanyakan kan yang punya kan orang Cina ya. Pergi ke orang Cina. Terus kita nggak punya uang, tapi niat kita baik. Kita niatin gini aja, orang itu kan nggak bayar zakat, kayak gitu. Kan orang Cina. Jadi boleh kan, diambil, dirampas sejarah ya? Iya, jadi kita boleh itu apa namanya? Jadi boleh ambil bensinnya nggak bayar. Iya, yang penting niatnya, niatnya baik ya. Iya, niatnya kita tuh kita ngambil portionnya karena dia nggak pernah bayar zakat. Karena nggak pernah bayar jizyah nih, nggak pernah bayar zakat nih orang kafir, maka gue boleh dong ngambil bensinnya gratis ya. Ya, saya pernah dengar Bu User pernah dengar nggak? Dulu ada cerita waktu ada anak-anak ketangkep mencuri di supermarket ya, kalau nggak salah Alfamart, Indomaret, pokoknya kayak supermarket gitu. Lalu ditanya kenapa? Dia bilang katanya harta orang kafir itu halal buat kita untuk kita ambil. Ya makanya itu Bu, kalau saya nangis loh, saya benar-benar gimana ya, setelah saya ngikut Tuhan Yesus, hati saya kan jadi lunak kayak gitu ya. Saya ngelihat orang berbuat dosa itu, bukannya saya benci sama mereka, saya tahu karena mereka itu nggak tahu, terus karena mereka itu emangnya dari kecil ya. Iya, itu miris Ibu. Gimana? Dulu saya percaya kayak gitu. Karena apa? Karena saya taunya cuma emang kayak begitu, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang Muslim, kita sudah berdoa buat mereka ya Bu. Benar. Kita bersyafaat supaya Roh Kudus menjamah mereka, supaya mata mereka dibukakan, supaya hati mereka dilunakkan. Sama seperti saya dulu Bu, saya mengeraskan hati saya itu bertahun-tahun, ya sampai akhirnya saya digedor terus sama Tuhan Yesus dan saya membuka pintu hati saya tahun 2000-an. Saya dibaptis pada waktu itu dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Oh, puji Tuhan Ibu. Ya, cuma saya mau menyampaikan kayak gini. Saya itu terima kasih banyak atas ya kalau di Indonesia dibilangnya dakwah-dakwah yang udah itu Ibu lakukan kayak gitu. Paling enggak Ibu kan mencerdaskan bangsa kayak gitu. Pelayanannya melalui yang kayak begini. Terima kasih banyak. And saya tahu itu enggak mudah, apalagi sekarang Ibu berada di benar-benar jalan yang kerikil banget kayak gitu. Tapi ya Ibu Sofi tetap kuat ya. Kita di sini selalu berdoa juga buat ya apologet. Thank you very much. Thank you for all you've done. You did great job. You should be proud of yourself. Ya, jadi memang saya sebenarnya kalau mau boleh dibilang mempermudah itu memang lebih baik kalau kita wanita, mungkin kita bisa bikin channel kuliner, masak-memasak, senam pagi atau tari perut, betul Bu ya. Tapi ada satu panggilan, jadi sejak saya bertobat itu ada satu panggilan yang menyala di dalam hati saya.
Ya, Iya. makanya seperti kata Nabi Yeremia, jikalau aku pengen menekan firman Tuhan, aku nggak pengen ngomongin firman Tuhan deh, nggak pengen Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena dengan aku membicarakan firman, aku dipersekusi, betul? Aku dipersekusi, dicari-cari, ya kan? Segala hal lah aku dilakukan tindakan. Karena aku memberitakan firman Tuhan. Tetapi kalau aku ingin menekan, itu seperti api yang di dalam diriku yang nggak bisa ditekan. Ya, karena ada sesuatu di dalam diri kita yang pengen menyala untuk memberitakan firman Tuhan, dan itu nggak bisa saya tekan, Bu. Karena Itulah panggilan Roh Tuhan. Kudus, Ibu. Iya, karena panggilan Tuhan di dalam hidup saya nggak bisa menekan sesuatu yang saya, ketika aku bilang, aduh, aku pengen selesai aja deh dulu. Dulu waktu nama Sophia Al-Hayat naik tahun sekian, saya dikejar-kejar bersama Muslim pada waktu itu. Ini rumahnya di mana nih, namanya siapa dan sebagainya. Sekarang saya I don't care, aku nggak peduli, ya. Karena memberitakan firman harus dengan terus terang dan terbuka, karena sekarang saya sudah dilindungi oleh hukum Amerika Serikat. Ya, jadi yang melindungi kita ini bukan seseorang di sini, teman-teman, nggak ada orang yang melindungi kita. Yang melindungi kita adalah undang-undang pemerintah Amerika Serikat. Undang-undang kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menyampaikan pendapat kita. Ya, selama kita tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, pada waktu saya mengatakan saya selesai berhenti sampai di sini untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membongkar ajaran Islam ini, atau saya lanjut. Lalu dia bilang, kamu lanjutkan ini, tapi kamu nggak bisa ada di Indonesia. Ya, nah itulah sebabnya teman-teman, ketika kita mau menekan ini, saya ketika saya mempelajari Islam, saya ngerti ini salah nih, ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Ya, nah kita mau memberitakan itu teman-teman kepada teman-teman Islam. Ini loh, kamu keliru, yang kamu percaya itu salah, dan itu nggak bisa kita tekan. Karena Tuhan sudah memanggil saya ke sini, maka melalui beberapa pastor dan Bang Edis kemarin menegur saya, dia bilang ini, Bu, kalau kita ini memberitakan firman Tuhan, kita nggak boleh takut. Dan kamu harus open camp, kamu harus secara terbuka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita dengan berapi-api dan dengan berani kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita menerima berbagai macam ancaman, persekusi, dan penganiayaan. Itu memang salib yang harus kita tahu. Tapi kita tidak akan mundur, kita tidak akan gentar sedikit pun, teman-teman. Saya tahu bukan cuma saya tahu banyak apologet kesenangannya juga dikejar-kejar. Ya, ingin dipersekusi, tapi bertahanlah teman-teman, berhikmat ya, bukan hanya bertahan, tapi berhikmat. Anda harus cerdik, ya. Anda harus cerdik, Anda harus berhikmat, tetapi terus memberitakan firman Tuhan, karena kita tahu dampak daripada media sosial itu sungguh sangat besar. Bayangkan Bang Edi setiap hari yang mendengarkan dia tadi live-nya 17.000, 20.000, 10.000 pagi malam. Coba kalau Anda KKR di Indonesia, teman-teman, untuk mengumpulkan 10.000 orang itu perlu dana berapa miliar? Betul nggak? Jadi kalau Anda membantu Bang Edis hanya untuk membelikan rumah Apologet, mendonasikan dana, Bu, saya punya 500.000, saya bantu Bang Edis. Saya punya 1 juta, saya bantu Bang Edis. Saya punya 25 juta. Itu nggak seberapa, teman-teman. Dibandingkan Anda harus mengeluarkan uang untuk KKR. Di gereja saya 1 kali KKR itu 3 miliar. Kalau KKR besar, kira-kira 10 miliar. Itu pernah kami membuka 10.000 orang. Untuk nyewa lapangan, keamanan, makan, dan ribet pokoknya. 10 miliar itu minimal keluar itu, Bu. Itu 1 kali KKR loh, belum tentu jiwa-jiwa itu bertobat. Betul, Bu? Benar-benar. Ibu, ini saya sangat penting sekali saya mau menyampaikannya. Ya, Ibu sama Bang Edis harus benar-benar berhikmat ya, soalnya kan udah ada ancaman itu. Terus Bang Edis kan dia bilang rumah Apologet itu terbuka untuk semua orang ya. Hati-hati aja. Tahu sendiri kan itu Charlie Kirk aja yang orang Amerika kayak gitu bisa habis kayak gitu. Jadi maksud saya ya jangan, benar-benar ditelitilah siapa yang mau datang kayak gitu. Saya juga khawatir kayak gitu. Iya. Ya, meskipun dia orang yang berdonasi apa kayak gimana, tetap harus berhati-hati. Siapa tahu mereka berdonasi tapi ya orang yang dalam aja bisa berbuat yang keji kayak gitu, apalagi mereka kan licik ntar. Ya begitulah Ibu sama Bang Edis, hati-hati di sana. Terus ya yang ya kita orang Kristen diajarkan untuk pintar dan cerdik juga kayak gitu. Betul. Ya. Makasih ya, Bu ya. Iya. Oh Ibu, saya boleh nggak itu kesaksian gimana saya itu mengenal Tuhan Yesus?
Boleh, tapi nggak sekarang. Nanti coba Oke. kita bikin Nggak ruang apa-apa. khusus ya untuk para murtadin-murtadin. Kita bikin satu khusus lah nanti gitu ya untuk murtadin. Saya juga sudah mau close karena saya harus pergi. Ya, saya ketemu Bang Edi sebentar lagi. Oke. Ya, oke. Thank you ya Bu ya. Iya di sana ya. Kita selalu mendoakan. Kita hati-hati Bu, tenang aja Jangan- Bu. Ini udah saya jangan beli menyerah. senjata Bu. Saya udah beli senjata nih, pistol nih ya. Awas ini ya, kalau ada apa-apa saya garuk. Ya. Ini saya udah pegangin nih Bu. Ini kemana-mana saya selalu membawa ini Bu. Kalau ada muslim yang baru mendekat-dekat ke saya, lihat. Ya. Ingat Ibu, orang ini udah saya Kristen kasih itu minyak babi Bu. Di ujungnya ini Iya. udah saya tempelin minyak babi. ingat perjalanan orang Kristen kan harus memikul salib, jadi nggak bakalan easy ya. Harus ingat itu dan jangan jangan dilakuin sendiri, selalu dilimpahin ke Tuhan biar Tuhan mempermudahkan segala. Ya, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus, tapi saya percaya Bu, hidup kita ini di tangan Tuhan. Jadi ketika pastor saya bilang, "So, kamu jangan open camp," katanya. Saya bilang, "No, pastor," saya bilang. Memberitakan kebenaran dan firman Tuhan kita nggak boleh tahu. Ya, ada harga yang memang harus kita bayar. Saya sudah terlanjur bahasa, saya sudah ke Amerika hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, bahkan udah saya beli garukan ini ya. Saya udah beli senjata ini ya. Ini senjata saya bawa kemana-mana, saya bawa ini ke mobil. Jadi kalau ada apa-apa, siap-siap nih ya senjata ini. Saya orang Madura Ibu, ntar aku Wow, kirimin celurit Ibu. Luar biasa. Udah banyak kayaknya. Kapan nih kita buka kelompok Murtadin Madura? Nanti kita akan lakukan Zoom atau kita akan lakukan pengajaran TikTok. Wah, yang Madura, orang Madura yang mau bertobat terima Tuhan Yesus. Saya suka sekali bebeknya sama sate Madura, saya kangen sekali. Ya, luar biasa. Bebeknya Madura itu top markotop, gak ada yang menyaingi Bu. Thank you Ibu. Ya, saya dulu selalu beli. Saya di Surabaya dulu selalu beli Bu. Bebek Madura itu selalu beli. Orang Surabaya ngerti kan itu bahasa Madura juga. Iya, dikit-dikit, tapi saya nggak banyak sih teman-teman saya orang Madura, cuma satu. Iya. Ya udah Ibu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Amin, ya. amin. Terima kasih. Salam. Terus Ayo, Madura Ibu. maju terus ya, beritakan firman Tuhan. Thank you Ibu. Tuhan Oke, Yesus. bye-bye. Bye-bye. Luar biasa loh teman-teman, dari Aceh, dari Madura, sekarang dari Minang. Aceh, Madura, Minang, suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Satu kali lagi terakhir, habis itu saya akan pergi ya, karena saya harus ketemu orang-orang.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama diskusi yang sangat menarik dari Agatha. Seperti biasa, ketika Agatha berdiskusi, Edis berdiskusi, kebanyakan dari mereka tidak punya persiapan yang matang untuk berdiskusi dengan sehat gitu ya. Bahkan sudah jelas-jelas apa yang menjadi argumentasi mereka itu dipatahkan ya oleh Agatha ya. Masih saja mereka masih mempercayai hal-hal seperti itu ya sebagai keyakinan mereka gitu, dan ini sesuatu yang sungguh di luar nalar sebenarnya teman-teman ya. Dan ya teman-teman bisa menilai sendiri ya, moderator sesungguhnya adalah teman-teman sendiri, bisa menilai seperti apa mereka sebenarnya ya. Apakah mereka masih pantas disebut sebagai orang-orang yang berkualitas, sebagai pembela-pembela agama mereka, dan juga yang senior di situ gitu ya, kan dari kecil mereka ada di situ ya. Dan ya ketika Agatha menyampaikan argumentasinya, apakah itu cukup memuaskan atau tidak, teman-teman yang menentukan posisi teman-teman sendiri ya, dan ya disimpulkanlah sendiri gitu ya. Satu hal yang ingin saya katakan, bahwa kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada kepada siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Dan sudah jelas dalam Alkitab bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain daripada Dia, yaitu maksudnya Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa gitu. Dan bersyukur kita telah percaya pada Kristus dan kita pasti diselamatkan. Sekarang kerjakanlah keselamatan itu, maksudnya kita setia sebagai responsibility kita sebagai manusia, tetapi destiny kita tetap tergantung pada ketentuan Tuhan. Dan kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan, dan itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Oke. Nah, sekarang saya mau baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 60. Saya usahakan itu bisa selesai sampai ayat yang ke-22. Kalau tidak, kita bisa lanjutkan besok lagi. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandanganmu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu, dan unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang ke Seba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyuran Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti merpati ke lubang kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, beserta perak dan emasnya untuk nama Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, sebab Ia meninggikan engkau.
Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, tetapi dalam kerelaanku aku menyayangi engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, siang malam tidak akan tertutup, supaya kekayaan bangsa-bangsa dibawa kepadamu, raja-raja mereka juga digiring bersama. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau berbangkit kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan habis dibinasakan. Kepadamu akan dibawa kemuliaan, pohon sanobar, perangan dan cemara untuk mempersemarak tempat kudusku. Aku hendak memuliakan tempat kakiku berpijak. Anak-anak akan datang tunduk kepadamu. Semua orang yang melakukan hal yang buruk akan sujud menyembah di telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus. Sebagai ganti kediamanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan dan tidak dilalui seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan mendatangkan emas, dan sebagai ganti besi aku akan mendatangkan perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera sebagai perlindungan dan keadilan sebagai pengawasmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi terang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu kelak semuanya orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka tunas yang kutumbuhkan buatan tanganku sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Wah, firman Tuhan ini luar biasa sekali ya. Di bagian 19 ya sampai 20 ini bagian yang sangat luar biasa. Dikatakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi terang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Wow, ini menceritakan konteks waktu itu pada umat Tuhan yang baru saja pulang dari pembuangan gitu ya, dan dalam kondisi yang sangat tidak enak ya. Rumah tidak punya, ekonomi lagi nggak bagus, masa depan tidak jelas gitu ya, politik juga pasti sangat tidak bagus gitu. Tetapi Tuhan datang bahwa sekalipun matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang, itu saya melihatnya sebagai sekalipun kamu seperti dalam kondisi yang tidak baik dan seolah-olah semuanya gelap, dialah terang sejati.